Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu Dewan Juri, senang sekali rasanya hari ini saya dapat mempresentasikan video pembelajaran sistem pernafasan pada manusia tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 5. Perkenalkan, nama saya Nurhalimah SPD. Saya bertugas di SD Negeri 2 Kiaikulon, Orgecam Tipora, Batu. Bapak Ibu, kita dan anak-anak adalah alumni pandemi. Tidak bisa dilupakan begitu saja bagaimana pahit dan getirnya proses pembelajaran saat pandemi. Dampak dari proses pembelajaran saat pandemi memiliki dampak besar bagi siswa-siswa kita. Salah satunya adalah penurunan capaian pembelajaran pada siswa kita. Akan tetapi dari pengalaman itu kita ambil sisi positifnya, yaitu kita sambut era kebiasaan baru. Dari situ kita sebagai guru hadir dengan konsep baru, yaitu guru dekat dengan teknologi. Proses pembelajaran kontekstual dan pembelajaran yang berhenti saat pandemi COVID-19 kita transformasikan ke dalam digitalisasi media, salah satunya berupa media pembelajaran, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini kita juga merubah paradigma ruang kelas kita yang sebelumnya ruang kelas adalah sebuah ruangan yang disekat-sekat oleh tembok, berubah menjadi ruang kelas tanpa batas. Dari situlah muncul tujuan pembuatan video pembelajaran ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran, yang kedua meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang ketiga memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar dan mempelajari suatu materi. Dari tujuan ini diharapkan mendapat manfaat bagi siswa. Yang pertama, siswa bisa mendapat penjelasan materi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memutar ulang video pembelajaran saat diperlukan. Dan yang ketiga, siswa dapat belajar efektif sehingga hasil belajar siswa meningkat. Kemudian, manfaat untuk sesama teman sejawat atau guru di sekolah, yaitu yang pertama sebagai arsip dokumentasi materi yang diajarkan. Yang kedua, penyampaian materi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas guru dalam membuat karya inovasi. Lalu, manfaat bagi sekolah kita yang pertama adalah sebagai arsip dokumentasi pembelajaran guru. Yang kedua, sebagai sarana belajar antar guru di sekolah, baik di sekolah sendiri maupun di sekolah yang lain. Kemudian dapat juga digunakan oleh rekan guru lain yang membutuhkan. Prosedur pembuatan video pembelajaran kami yang ada 3 tahap. Yang pertama adalah proses praproduksi, yang kedua proses produksi, dan yang ketiga adalah proses editing. Proses praproduksi terdiri dari 2 tahap, yaitu pembuatan ide dan pembuatan atau penulisan konsep. Ide ini diambil dari KI dan KD di kelas 5, kemudian kami tuangkan ke dalam RPP berdasarkan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Setelah kita membuat konten atau membuat materi, kemudian langkah yang kedua adalah proses produksi. Pada proses produksi ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama handphone, yang kedua laptop untuk mengedit, ketiga tripod, keempat aplikasi, kelima aset gambar, keenam aset video. Kemudian dalam pengambilan video juga dibantu oleh teman sejawat sebagai tim, dan kemudian menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disediakan. Berikut adalah gambar dari aplikasi yang saya gunakan dalam membuat video pembelajaran, yaitu aplikasi Canva for Education. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses editing. Alur urutan video pembelajaran saya berdurasi 18 menit 15 detik dengan adanya 3 alur. Alur yang pertama yaitu mendownload di menit 0 sampai menit 6 37 detik.
mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua sudah memasuki langkah-langkah pembelajaran yaitu salam dan berdoa. Kemudian saya juga menyelipkan kesepakatan belajar sebagai bentuk pembelajaran KSE atau kompetensi sosial emosional yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme, apresiasi yang saya tampilkan menggunakan literasi audiovisual berupa cerita animasi sederhana, kemudian menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya yaitu bagian inti, saya mulai dengan ice breathing menyanyikan lagu Sistem Pernapasan Manusia menggunakan irama Anak Kami Saya, kemudian dilanjutkan dengan materi IPA berupa organ pernapasan manusia dan fungsinya, kemudian materi bahasa Indonesia yaitu pertanyaan Adi Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dilanjutkan dengan materi SPDP yaitu tangga nada diatonis mayor dan contoh-contoh tangga nada diatonis mayor. Kemudian saya juga seringkan link bahan ajar, link KKPD, kemudian link tes formatif atau soal evaluasi. Link ini saya menggunakan dua model, yang pertama adalah bentuk link dan yang kedua adalah barcode, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid-murid saya. Di bahan ajar ini anak bisa mendapatkan materi yang ada di dalam video, dan KKPD adalah lembar kerja peserta didik yang dapat diunduh, dan kemudian tes formatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran hari itu. Kemudian selanjutnya ada praktikum membuat model sederhana pernapasan manusia yang dibuat dengan bahan sederhana yang tersedia di sekeliling lingkungan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu penutup, kami mengajak berefleksi murid-murid untuk bisa menyampaikan pendapat mereka setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan salam dan menyampaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dari video pembelajaran yang telah saya susun, saya menemukan beberapa kendala yaitu membutuhkan perangkat pendukung lain saat pembelajaran luring. Kemudian ada siswa yang kurang memperhatikan ketika video pembelajaran itu diputar, dan masih diperlukan beberapa perangkat tambahan saat membuat video seperti mikrofon ataupun ring light. Kemudian solusi yang dapat saya ambil yaitu guru harus menyiapkan perangkat pendukung yang dibutuhkan sebelum pembelajaran. Contohnya menyiapkan proyektor, LCD, kemudian sound system untuk bisa memunculkan suara yang lebih jelas lagi. Kemudian guru mengajak siswa untuk fokus sebelum video diputar dengan memondisikan siswa dengan melakukan beberapa SPG. Kemudian menyiapkan tempat rekaman yang terbaik saat membuat video pembelajaran ini dalam ruangan yang